Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan saya Hafsa dan rekan saya Ainul Fitria. Di sini kita akan membahas tentang zaman praaksara. Kehidupan pada zaman praaksara. Kompetensi dasar di sini kita memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, dan budaya. Di sini mengenal masa praaksara. Masa praaksara disebut juga masa Merdeka. Merdeka artinya tidak ada dan reka artinya tulisan pada masa tidak ada tulisan. Praaksara yaitu sebelum dan aksara tulisan pada masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara dikenal dengan masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari lipa batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kalimantan Timur. Berakhirnya masa praaksara sama tiap bangsa, misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa pada saat itu. Di sini contoh batu nisan. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau perubahan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologis, secara berkembang bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Zaman Arkaikum, zaman Mesozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum atau Kenozoikum, atau zaman Tertier. Zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum, zaman tertua berlangsung kira-kira. Zaman batu dibagi menjadi zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. Paleolitikum diperkirakan berlangsung 6.000 tahun silam. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Paleolitikum, Pacitan, dan Tengah Jawa Timur. Alat digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum biasa, seperti kapak perimbas atau alat servis. Pales artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum disebut zaman batu tua. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah,
sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Koja Medingger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Koja Medingger berasal dari bahasa Demar, yaitu kojoken. Artinya dapur, dan moding artinya sampah. Abrus sau roce loces tinggal sounds dalam roce terbuat. Kebudayaan Abrus sau roce banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Abriosaurus roce adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas. Nah, alat-alat ditemukan pada gua antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah. Neolitikum, manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Neolitikum berasal dari kata neo, yaitu baru, dan litos, yaitu batu. Neolitikum berarti saman batu tengah. Nah, hasil kebudayaan yang terkenal dari saman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan wasobeil dan yang kecil disebut kimebeil. Kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi ukuran besar disebut beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut tarang atau tatan dan fungsinya sebagai alat pahat. Nah, inilah beberapa contoh gambarnya. Pada zaman Neolitikum terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Tradisi megalitik. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemoyang terhadap roh nenek moyang. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik tik berarti batu besar. Jenis bangunan megalitik. Menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemoyang nenek moyang atau tanda peringatan. Dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu di atas batu besar yang ditempel oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan. Kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kuburan dibentuk dari batu. Waruga. Waruga merupakan seperti kuburan dalam ukuran kecil. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesu dan diberi tutup. Sarkofagus baik ditemukan di daerah Bali. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi saman logam. Saman logam terdiri dari saman perunggu. Saman tembaga tidak ada di Indonesia. Saman besi. Indonesia mengalami dua saman logam, yaitu saman perunggu dan saman besi. Benda dihasilkan pada saman ini adalah kapak corong. Kapak yang menyerupai corong, bikarah, moko, bejana, perunggu, manik-manik, cenderas, kapak sepat. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa prasara terdiri dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa pendakian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, berkelompok, nomaden yang berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Mampu membuat alat sederhana yang dari batu, uturan, dan kayu yang berbentuk kasar. Kapak perimbas, kapak penetap, pahat, genggam, dan kapak genggam.
beberapa contoh gambar pada masa praaksara yang digunakan untuk bercocok tanam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mulai mengenal cara bercocok tanam, perlahan dan mengembangbiakan binatang. Alat-alat dan badan bentuknya lebih lalu seperti kapak Sumatera dan tulang sampung. Tinggal di dalam gua dan dinding gua dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya lukisan cap tangan dengan latar belakang. Nah, masa bercocok tanam. Hidup dengan bercocok tanam dengan mengembangbiakan binatang ternak. Menetap dengan bentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Alat-alat sudah lebih halus seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, hiasan dari batu dan kulit kerang. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang, berkembang tradisi pada lindirian bangunan. Masa perundekian. Masa ini sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam untuk bertani, peruntukan, peralatan rumah tangga, perhiasan dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pekerjaan. Perkembangan kewasatan dan pendirian. Nilai budaya tradisi dari kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, nilai religius atau kepercayaan, animisme dan dinamisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi bercocok tanam dan nilai keadilan. Nenek moyang bangsa Indonesia, Paus dan Fris Serasi bersaudara mengungkapkan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Serasin menyebut penduduk asli ini suku bangsa Peda. Orang Peda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Pulau Melanesia. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Neutro-Melayu. Proto-Melayu dan Neutro-Melayu tiba di kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat dari Yunani Cina bagian selatan masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar di Indonesia. Jalur timur melewati kepulauan Ryukyu, Jepang menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi.